sebutkan nama dan asal. Ya, Haji Kala, Haji Mulia, Haji Kala. Hari ini saya jumpa Bapak, karena saya sering berdebat dialog dengan Pak Deka dan Pak Sarono. Kita bikin universitas musik, Pak. Kalau di Abdi ada sekolah taruna, kita harus bikin universitas musik, Pak. Karena musiknya ada 3, pengelola bangunan, lingkungan dan perilaku. Karena semua musik ya sehari-hari diangkat. Cibubur dan Ciputra, Pak, Darussalam Perhubungan Wisata udah tradisi gitu, Pak. Para pejabat-pejabat TKN itu satu-satu dia boleh terlambat di belakang, yang perilaku itu kurang bagus, Pak. Karena Nabi kita mengatakan siapa yang dulu silakan. Mudah-mudahan, Pak, nyata fakta kita bikin Universitas Musik Indonesia, Pak. Kalau Pak JK di Universitas Islam Indonesia, Pak, segera, Pak. Mas Bowo pasti bersama sini. Apalagi Pak Menteri Agama sering sama ini, Pak. Terus terunjuk, Pak. Bismillah. Allah Akbar. Amin. Terima kasih. Penanya yang tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bapak Doni dari DKM Masjid Nurul Makonan Abdullah Ahmad Cibubur di 12 RW 5. Saya sangat tertarik dengan hal yang bisa mendatangkan guru jemaah dari berbagai daerah itu. Cuma yang kita sampaikan itu sering disalahgunakan. Jadi maksudnya bagaimana menyeleksi jemaah ini yang niatnya dia mau ibadah yang kurang baik lah. Jadi misalnya ada pencurian motor, pencurian sepeda dan lain-lain lah. Nah ini artinya dengan menentukan orangnya berbagai macam, artinya dari tingkat sosialnya dan lain-lain gitu. Nah kemudian yang kedua ada juga yang hal menarik sebetulnya untuk masalah saldo awal ini buat kita secara logika gitu agak sulit ya. Karena kita kan punya kebutuhan biaya dalam setiap bulannya. Jadi misalnya bayar listrik, bayar marbot, bayar gaji waktu dari KAI juga diberikan bantuan. Mungkin bagaimana cara kita membangun bias pengurus DKI ini seperti yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang tepat terakhir untuk ini. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah Pak Kiai dan saya tadi bisa melihat YouTube sekarang pertama kali di saya namanya Pak Babadi Suminto, kebetulan kami diamanahkan sebagai takdir musik di Jalan PKP Raya Masjid Darussalam. Pertanyaan kami yang pertama, di masjid kami jamaahnya itu cukup banyak, ada WhatsApp. Namun WhatsApp itu ada. Nah jadi kadang-kadang kita nggak jawab kalau misalnya mereka itu namanya kalau kita marahin atau bagaimana mereka pasti akan melakukan diri karena di situ ada nama-nama yang itu kadang-kadang sangat terganggu dan kita memulai algoritma sehingga anak itu merasa kurang dan lalu di pengurus itu cukup menggunakan nakal nggak rapi itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa kalau masyarakat yang kebutuhannya dia seorang dibantu, namun kadang-kadang ada orang yang memang belum sakit yang minta bantuan dan sepertinya ini bukan bantuan bukan, namun ini orang apa ya modus untuk minta bantuan.
keikhlasan dan jamaah ini mereka dengan cara mereka bisa melakukan dari kami. Nah, bagaimana kami menyikapi seperti ini agar kami tidak sampai memberikan bantuan. Jadi itu pertanyaan apa berulang tadi melayangkan bagaimana menyikapi aturan tadi dan minta bantuan yang bukan dari warga sekitar. Jadi terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sementara cukup dulu dan mohon perhatian respon Pak pertanyaan. Ya, baik, yang pertama soal dana. Kami mencoba mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah membangun masjid, maka beliau kemudian menggerakkan wakaf produktif untuk pembiayaan masjid. Sehingga sampai hari ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram tidak ada kotak infak. Masjidnya bagus, bersih, rapi. Dari mana dibiayai? Dari wakaf produktif yang dikelola oleh badan wakafnya Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram sejak awal zaman Nabi. Ya. Jadi ketika selesai pembangunan masjid 3, 1 Kuba, 2 Masjid Nabi, 3 Masjid Bani Salamah atau Kiblaten, Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidaklah kalian sampai pada puncak ketakwaan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Maka Sayyidina Umar mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar. Sayyidina Abu Talha mewakafkan kebun kurma Buraiha. Sahabat Utsman bin Affan mewakafkan sumur yang dia beli di Romata. Nah, dari wakaf itulah kemudian digunakan untuk membiayai masjid. Baik biaya lampu, zaman dulu masih pakai pelita dari minyak zaitun, kemudian menggaji Muadzin Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum, membiayai ahlu sufah, mereka yang tinggal di sufah masjid, ya, hidupnya dibiayai oleh masjid. Ya, dan kalau sekarang kebun kurma Buraiha itu sudah menjadi banyak hotel di Madinah, misalnya At-Thaibah, Darussalam, Al-Muadzin, itu hotel-hotel miliknya Masjid Nabawi. Ya. Kalau Masjidil Haram itu sekarang terutama Zamzam Tower, itu hotelnya milik masjid. Hotel mall itu semuanya bangunan yang baru tahun 92 dibangun, ya, 85 lantai oleh masjid. Dari situlah hasil daripada menyewakan hotel, pertokoan, ya, itu semuanya sewanya digunakan untuk memelihara masjid. Itu namanya wakaf produktif. Maka kami tahun 2003 itu merintis hotel tadi, penginapan di lantai 3. Sekarang alhamdulillah kita punya 2 hotel. Satu hotel di kawasan wisata Kaliurang, kemudian kita juga punya sawah, kita juga sekarang baru membangun pabrik roti sama toko roti, ya, sehingga dari hasil usaha itulah kegiatan masjid kita biayai, terutama untuk operasional. Kalau untuk infaknya itu pembiayaan aktivitas sosial. Jadi semua kotak infak masjid itu ada peruntukannya. Ini bantuan kebencanaan, bantuan Palestina, infak kesehatan, infak bantuan kematian gitu, ya. Nah, untuk operasional masjid itu dari hasil BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya. Ini ada Pak Agus nih yang mengelola keuangannya. Hotel, alhamdulillah dari
Hotel kita dikurangi operasional, kita masih surplus berapa Pak Agus? 35 jutaan sebulan. Nah, jadi itu. Nah, di Darul Ulum ini tentu ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Misalnya, ya tadi misalnya ada penginapan atau kenapa kalau warga KPAD ini mantu nanti ada besan dari luar mau nginep di mana ya, atau anak-anak yang bisa tersebar kalau mau pulang ke sini, ya tentu kalau ini dikelola dengan baik juga bisa menjadi sumber keuangan ya. Nah, itu yang untuk operasional. Nah, sedangkan untuk kegiatan didanai di samping dari hasil usaha dari partisipasi masyarakat sesuai dengan peruntukannya tadi. Ya. Misalnya ini kita mau Ramadan. Ramadan kami biasanya menyediakan buka puasa itu setiap hari rata-rata 3.500 piring. Ya, per hari. Tapi tahun kemarin tembus 5.000 piring. Ya. Nah, satu piring kita hargai 15.000. Maka kita buka kesempatan siapa yang mau berdonasi satu porsi cukup 15.000. Ini sudah mulai mesinnya kita panasi sejak H-100. 100 hari sebelum Ramadan kita sudah publikasi bahwa kita masih akan menyediakan minimal 3.500 piring A15.000. Nah, informasi ini kita sebar seluas mungkin dengan narasi keutamaan memberi buka puasa itu apa. Selama ini memberi buka puasa itu hanya dianggap sedekah. Sehingga satu, orang sekedarnya memberi. Yang kedua, biasanya yang makan buka puasa hanya sedikit orang, karena orang yang mampu merasa itu sedekah bukan hak saya. Tapi kami mengambil narasi dari hadis Rasulullah SAW, memberi buka puasa itu dikatakan oleh Nabi, man fataraso iman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, baginya ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Jadi ini adalah ta'dzimul lishaim, memuliakan orang yang berpuasa, bukan sedekah biasa. Maka yang pertama, banyak orang yang memberi. Yang kedua, banyak orang yang berbuka puasa, ribuan orang. Karena apa? Ini bukan sedekah kok, jadi siapa saja boleh menikmati selama dia masih berpuasa. Jadi ribuan orang tiap sore buka puasa. Dan kami tradisikan makan besar, artinya makan dengan nasi, lauk, pakai piring. Orang juga sering bertanya, kok nggak pakai box saja Pak? Kita punya narasi, man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang kutiya syahrul Ramadan faqad asoba lailatul qadar. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa melakukan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid hatta yang kutiya syahrul Ramadan, dan itu dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, faqad asobba lailatul qadar, dia pasti mendapat bagian dari lailatul qadar. Maka kalau dengan piring makan bareng-bareng, nanti dia akan berjamaah maghrib dan isya. Ya, sehingga sholat maghrib kita itu bisa 5 sampai 7 angkatan sampai hampir isya baru selesai, karena kapasitas masjid hanya 1.300-an, yang buka puasa minimal 3.500 sampai 5.000 orang. Ya, jadi bergantian. Nah, karena narasinya tadi mau cari Lailatul Qadar. Jadi kalau pakai box nanti diambil, wah penuh sholatnya, sholat di rumah saja. Nah, dia nggak jamaah ke masjid. Ya. Nah,
Jadi kenapa pakai piring, kenapa makan besar? Supaya mereka berjamaah di masjid.